Pinjaman KUR sampai 100 juta rupiah tanpa agunan. Apa dasarnya? Banyak masyarakat yang bertanya, benarkah pinjaman super mikro atau pinjaman KUR mikro sampai dengan 100 juta rupiah tanpa agunan tambahan? Apa dasar hukumnya? Di video ini saya akan bahas tuntas lengkap dengan regulasi terbaru di tahun 2026 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Simak sampai selesai. Assalamualaikum teman-teman UMKM, selamat datang di channel ini ya. Nah, di channel ini saya akan membahas tentang dunia laku pandai dan dunia finansial dari perbankan lainnya. Nah, kabar gembira ini teman-teman, mulai tahun 2026 pemerintah menetapkan kebijakan baru kredit usaha rakyat atau yang disebut KUR. Yang paling menarik adalah pinjaman KUR super mikro dari 1 sampai 10 juta rupiah dan KUR mikro 10 juta sampai 100 juta rupiah itu resmi tanpa agunan. Banyak yang masih ragu apakah ini cuma wacana atau sudah aturan resmi. Mari kita bongkar dasar hukumnya. Kebijakan ini bukan rumor, ada dasar hukum yang sangat jelas. Pertama, pemerintah merilis Permenko nomor 7 tahun 2025 tentang pelaksanaan kredit usaha rakyat yang mulai berlaku efektif di tahun 2026. Sebentar lagi nih teman-teman. Di dalam aturan baru ini ditegaskan bahwa kredit KUR dengan plafon sampai 100 juta itu tidak boleh dipersyaratkan agunan tambahan. Kebijakan ini juga merupakan penyempurnaan dari aturan yang sebelumnya, yaitu Permenko nomor 8 tahun 2019 dan Permenko 2 tahun 2021 yang sebelumnya sudah menetapkan bahwa KUR mikro dan super mikro sampai 100 juta tidak memerlukan agunan tambahan. Jadi peraturan ini sudah berlaku dari tahun 2019 ya teman-teman. Akan tetapi disempurnakan di tahun 2021 dan disempurnakan lagi, dipertegas yaitu di tahun 2025 ini teman-teman. Dengan revisi yang terbaru ini, aturan ini dipertegas agar tidak lagi ada bank yang mempersulit pembiayaan untuk UMKM. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Pemerintah menetapkan sanksi tegas jika ada bank atau lembaga penyalur KUR yang tetap meminta agunan untuk pinjaman di bawah 100 juta, subsidi bunganya bisa dicabut oleh pemerintah, yang artinya bank sudah tidak lagi dikasih program KUR dari pemerintah teman-teman. Selain bebas agunan, di tahun 2026, pemerintah menetapkan skema bunga baru, bunga KUR mikro 2026, yaitu efektif 6% per tahun, bukan per bulan. Jadi misalnya teman-teman pinjam 10 juta rupiah, itu teman-teman kali 6% per tahun, itu bunganya teman-teman hanya 600.000 rupiah teman-teman per tahun. Kalau dibagi 12, teman-teman hanya membayar bunga 50.000 rupiah nih per bulan. Itu sangat-sangat murah sekali. Dengan bunga seperti ini, pelaku UMKM bisa menghitung biaya kredit dengan mudah tanpa takut kenaikan suku bunga. Nah, jadi di tahun kemarin, di tahun Permenko tahun 2021 itu kan ada bunga berjenjang. Pinjam pertama bunganya 6%, pinjam kedua 7% sampai dengan 9% ini teman-teman. Tapi di tahun 2026 nanti itu bunganya efektif 6% per tahun saja, dan jadi satu suku bunga. Ini sangat-sangat menguntungkan bagi pelaku usaha UMKM. Kenapa pemerintah membuat kebijakan ini? Tujuannya jelas, yaitu yang pertama memperkuat akses modal UMKM yang belum punya aset sebagai jaminan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan nasional. Yang keempat, mempercepat pemulihan ekonomi rakyat. Banyak UMKM yang tidak bisa mengajukan pinjaman hanya karena tidak punya sertifikat atau BPKB. Melalui kebijakan ini, hambatan itu dihapus nih teman-teman. Jadi tahun 2026 kita tahu ya, perlambatan ekonomi tahun 2025 ini nanti puncaknya di tahun 2026.
Makanya kebijakan ini dibuat agar ekonomi yang di bawah itu semakin berputar nih teman-teman. Nah, walaupun ini tanpa agunan, tetap ada syarat dasar teman-teman itu meminjam KUR nih. Yang pertama itu yang wajib teman-teman penuhi, yaitu memiliki usaha produktif yang berjalan minimal 6 bulan. Jadi teman-teman kalau mau buka usaha minjam KUR itu tidak bisa. Jadi teman-teman itu masih belajar di situ ya. Itu minimal 6 bulan teman-teman. Ada beberapa bank juga itu menetapkan 2 tahun, karena dengan berjalannya 2 tahun teman-teman itu sudah diuji untuk usahanya teman-teman itu benar-benar berjalan atau memang sudah berkembang atau tidak. Yang kedua, tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain. Misalnya saya sudah punya kredit Kupedes misalnya di Bank BRI, saya mau minjam KUR itu tidak bisa teman-teman. Jadi ini tidak boleh ada kredit produktif dari bank lainnya. Teman-teman misalnya udah punya kredit KUR di BRI, pinjam lagi di Mandiri, itu tidak bisa juga. Nah, yang ketiga, memiliki KTP yang terdaftar di Dukcapil. Jadi teman-teman yang belum punya KTP silakan bikin KTP karena gratis ini teman-teman. Saya heran juga di daerah sini tuh masih banyak masyarakat yang belum punya KTP nih teman-teman. Nah, yang keempat, usaha terdaftar di OSS atau tercatat di desa atau kelurahan. Nah, kalau desa atau kelurahan ini namanya itu surat keterangan usaha. Atau yang sekarang ada beberapa bank itu harus punya NIB, nomor induk berusaha. Ini teman-teman bisa daftar secara online ya di website OSS tadi. Nah, yang kelima yaitu melampirkan dokumen sederhana, misal seperti foto dan dokumen lain yang dibutuhkan oleh bank. Nah, masing-masing bank itu berbeda nih teman-teman. Dari BRI misalnya butuh dokumen ini, dari Mandiri, BNI itu rata-rata berbeda untuk dokumen tambahannya. Nah, paling gampang secara saya lihat di lapangan itu memang dari pihak Bank BRI yang persyaratannya agak lebih gampang dibanding bank lainnya. Daerah masih banyak masyarakat yang mengeluh diminta agunan. Ini terjadi karena beberapa faktor nih teman-teman. Yang pertama, pegawai bank belum mengikuti kebijakan yang terbaru. Yang kedua, ada oknum bank yang masih menggunakan prosedur yang lama. Prosedur lama kan masih diminta agunan, tapi yang mulai tahun 2019 dipersempurnakan lagi di tahun 2021 dan yang terakhir 2025 ini jelas untuk KUR sampai 100 juta rupiah itu tanpa agunan teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen lolos di KUR tanpa agunan ini, nanti akan saya berikan video tips-tipsnya nih teman-teman di video selanjutnya ya, yang tanpa agunan ini, agar bank itu melihat teman-teman itu memang usahanya berjalan normal. Dan kebanyakan teman-teman itu kan meminta kredit usaha ini tidak sesuai kapasitas teman-teman. Itu banyak terjadi juga di lapangan. Makanya 100 juta tanpa agunan saya sangat-sangat setuju, tapi dari sisi banknya juga harus memfilter orang-orangnya, tidak sembarangan ngasih pinjaman ke beberapa orang. Karena saya sebagai marketing sendiri pun kalau baru teman kenal sehari, saya tidak bisa menyimpulkan teman-teman itu apakah kriterianya bagaimana atau bagaimana, itu tidak bisa teman-teman. Makanya bank harus memfilter beberapa nasabah yang ingin pinjam KUR di tanpa agunan 100 juta rupiah ini. Jadi teman-teman, kebijakan KUR di tahun 2026 ini sifatnya resmi dan memiliki dasar hukum yang kuat. Pinjaman dari 1 sampai 100 juta rupiah tanpa agunan bukan sekedar janji, tapi program pemerintah untuk membuka akses modal sebesar-besarnya bagi pelaku usaha UMKM. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa selalu waktu yang paling utama. Saya mundur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.